3, 2, 1. Tetap mentaati protokol, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Dan juga itu tadi pesan Sarla untuk teman-teman semuanya, kita bertemunya lewat Zoom ataupun VC aja. Ayolah kita bersama-sama untuk mentaati prokes dan divaksin, mendukung untuk gerakan vaksin ini. Jauhilah media-media yang mungkin kita sebenarnya belum mumpuni dalam bidang itu dan kita tanyakan kepada yang ahli. Ya. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum latin. Tepatnya pada pembahasan kali ini kita ingin memperbincangkan ini masalah 5M dan vaksinasi. Bersama kami ada Mbak Sarla Martiza. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bersama kita semua ada pengurus pondok, pengurus pesantren Tebu Ireng dan juga perwakilan santri. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Sarla ini adalah pemenang ya, Pak? Iya, alhamdulillah pemenang. Ya, pemenang The Voice Kid Indonesia tahun 2017. Ya, lebih lengkapnya nanti akan diperkenalkan oleh Mbak Sarla. Silakan. Selamat malam semuanya. Sebelumnya Sarla mau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Sarla seneng banget bisa diundang di acara ini bersama bareng-bareng kakak-kakak semuanya di sini. Di sini tentunya Sarla merasa seneng, bangga gitu karena baru kali ini juga Sarla mendatangi acara podcast. Biasanya kan nyanyi gitu. Jadi di COVID-19 ini Sarla kalau acaranya cuman zoom gitu sih Kak. Zoom gitu, online gitu. Iya. Kalau Sarla sendiri sih kan audisinya kan pop Kak. Jadi kalau viralnya itu gara-gara sholawat kebetulan. Iya. Dari dulu Sarla itu nggak pernah les vokal. Les vokalnya itu baru pas masuk The Voice, baru itu les vokal. Sebelumnya nggak pernah karena Sarla biasanya itu kayak albanjarian di masjid. Oh. Iya begitu. Jadi skill autodidak sekali. Iya benar. Subhanallah. Keseharian saya kebetulan diamanahi oleh pengasuh untuk membidangi ruang tamu, yaitu protokoler, yaitu tentang bagaimana ketika tamu datang ke pesantren melalui ruang tamu itu tadi. Oh iya. Dan juga bersama kita teman-teman sekalian santri pesantren Tebu Ireng yakni Farhan Ishaqi. Assalamualaikum Farhan Ishaq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih tepatnya itu bukan Farhan Ishaqi ya. Kalau Farhan Ishaqi itu ibaratnya personal brandingnya. Jadi kalau misalkan akun-akun gitu. Nama asli saya, nama panjang saya Farhan Ali Ishaqi. Saya berasal dari Surabaya. Dan alhamdulillah saya mondok, kasarnya jadi santri di Tebu Ireng ini sudah selama 7 tahun tidak terasa. Dan sekarang alhamdulillah saya menempati bangku kuliah di Universitas Ali Hasyim Sa'ad. Luar biasa. Ya teman-teman di rumah, ini bintang tamu kita pada malam hari ini. Kita akan lebih lanjut membahas tentang apa sih vaksinasi itu. Sebelumnya sekali lagi teman-teman, acara ini disupport oleh JSA yakni Jurnalis Sahabat Anak dan juga UNICEF. Dan acara ini juga streaming di berbagai platform media di Instagram dan YouTube Tebu Ireng Online sendiri. Sebelum kita membahas tentang ini ya teman-teman sekalian, mungkin saya ingin berdiskusi dengan pengurus pondoknya dulu ya. Tantangan dalam menekan penyebaran COVID di pesantren Tebu Ireng ini gimana?
sangat luar biasa ya tantangannya. Jadi mulai dari, karena kan kita mengurusi berbagai santri yang berasal dari daerah manapun ya, mulai dari Surabaya, kemudian dari Jakarta, kemudian dari luar pulau juga termasuk Sumatera, kemudian Kalimantan dan lain sebagainya. Jadi di sini sangat tantangannya luar biasa. Jadi mulai dari penekanan kepada anak-anak, kepada santri-santri untuk tetap memakai masker, kemudian ketika sholat jamaah ini selalu menjaga jarak. Nah itu Intinya 5M-nya tetap selalu diterapkan. Harus selalu diterapkan. Iya, kalau boleh tahu pesantren Tebu Ireng dalam penanganan COVID, ya tantangan kan jelas kita besar sekali ya, Ya. di pesantren Tebu Ireng. Dan penanganannya gimana? Nah, untuk penanganan kami ketika santri datang, saya ulaskan mulai dari awal ya. Ya, Jadi boleh. ketika santri datang ini santri diwajibkan untuk menggunakan tes rapid antigen. Kemudian setelah datang ke pesantren, santri harus atau wajib memakai masker. Ini salah satu tantangan yang begitu luar biasa juga, karena kan kita mengurusi manusia ya, bukan mengurusi hewan. Jadi ketika santri ini ada khilafnya, tetap kita nggak bosan-bosan juga untuk mengingatkan santri ini untuk memakai masker. Namanya juga ya santri ya, anak-anak juga kadang lalai juga memakai masker. Kemudian kita ingatkan, intinya tidak bosan-bosan lah kepada santri untuk mengingatkan. Artinya dalam penerapan 5M di pesantren Tebu Ireng ini itu dari pengurus sendiri bagaimana tanggapan Ustadz mengenai penerapan 5M di Tebu Ireng ini? Untuk 5M ini kan yang pertama yaitu memakai masker. Yang kedua mencuci tangan dengan sabun. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga jarak, terus menjauhi kerumunan dan menghindari mobilisasi ya. Nah, jadi di sini memang sangat apa ya istilahnya itu, kita tidak semudah itu, karena santri itu kan tempatnya orang bersosialisasi. Jadi mungkin hanya yang diterapkan ya terkait memakai masker, kemudian menjaga jarak kita masih bisa untuk menerapkan. Tapi setidaknya kita sudah mencoba untuk mengurangi berinteraksi dengan orang lain itu. Dari Mas santrinya mengenai 5M ini gimana? Ya, mungkin kalau dari santri sendiri ya mungkin khasnya atau biasanya kalau orang-orang bicara tentang santri yang paling nyentrik itu agamis kan. Jadi mungkin kalau kita menyebutnya selain yang dipaparkan oleh Mas Ustadz Hawari tadi, jadi ada 1M lagi kalau bagi santri ya, ini menjaga iman. Jadi di samping kita ada usaha lahir ya, kita barengnya atau diselingi dengan ibadah batiniah. Di situ melihat 5M menanggapinya santri ya pastinya bersedialah untuk diajak bekerja sama oleh pondok, karena ini juga kepentingan bersama dan ini bukan menyangkut hal atau permasalahan pribadi tentunya. Karena kalau dilihat kan, kalau saya tadi lihat datanya itu klaster atau penumpuh. Kalau di Indonesia ini paling banyak kan 60% dari pesantren. Jadi mungkin resikonya agak tinggi di situ. Kita juga harus tahu dan bisa diajak kerjasama oleh pesantren terkait penyuluhan 5M ini. Nah, tepatnya artinya kalau dari santrinya sendiri ini bukan hanya 5M ya? Iya. Ditambah 1M lagi yakni 1M itu menjaga iman. Jadi 6M menjaga iman. Iya. Mungkin ini perlu penerapan di Indonesia ya tentang 6M. Iya. Nah, mengenai acara kita pada malam hari ini, daripada kita ngobrol-ngobrol aja nih, alangkah baiknya kita mendengarkan dari Mbak
Syarla Martiza menyampaikan beberapa single lagunya, mungkin kami persilakan. Oke. Jadi untuk single Sarla udah ada di YouTube. Mungkin teman-teman semuanya yang lihat di live Instagramnya Sarla bisa langsung dibuka ataupun YouTube. Jadi untuk lagu yang Sarla akan bawakan ini, lagu yang seperti yang Sarla bawakan di The Voice Kids. Mungkin kakak-kakaknya udah tahu yang Rokota Aina. Oh iya. Mahzen, iya. Waktu itu alhamdulillah Sarla nyanyi lagu itu bisa viral, alhamdulillah. Jadi untuk kali ini Sarla akan bawakan lagu itu. Mungkin kakaknya di sini mau ikut bersolawat bareng-bareng. Boleh. Oh iya. Saya nggak bisa nyanyi ya. Oh nggak apa-apa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Luar biasa. Itu tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Iya. Itu tadi ya. Oh iya, saya pernah baca, kalau nggak salah lagu ini kan garapan Maher Zain, dan Maher Zain itu sempat nge-DM ya, Ngebuatin video kakak. Membuatin alhamdulillah video. iya. bahkan di repost katanya ya. Iya. Luar alhamdulillah. biasa. Iya. Ini ya, kita kembali lagi ke permasalahan bincang-bincang kita mengenai COVID ini. Lah, yang jadi permasalahan sampai saat ini yakni belajar online. Iya, belajar online. Belajar online. Ya, mungkin tanggapan dari Mbak Sarla sendiri mengenai belajar daring ini bagaimana sih? Kalau tanggapan dari Sarla sih, tanggapan untuk belajar daring itu susah kakak. Jadi karena kan biasanya kita diterangin sama bapak ibu guru itu langsung, jadi kayak apalagi pelajaran matematika, terus ekonomi itu kan perlu untuk tatap muka. Jadi kalau daring itu kita diteranginnya bisa sambil handphone makan juga bisa, terus juga apa ya, kita tuh nggak bisa fokus gitu. Kayak kita bisa chattingan, instagraman, misalnya tuh gitu. Iya. Jadi kayak untuk pelajaran, kalau untuk bahasa Indonesia kayak ada yang bacaannya sih bisa, tapi kalau untuk matematika, ekonomi itu susah bagi Sarla. Unek-uneknya mungkin selama belajar online udah berapa tahun? 1 tahun lebih ya? Iya, 1 tahun Pelajaran setengah kali. iya, pendidikan online di Indonesia. Mungkin dari Mbak Sarla unek-uneknya mengenai sistem pembelajaran online ini. Unek-unek Sarla semoga bisa tatap muka, tapi kan sekarang masih COVID juga. Soalnya kalau untuk belajar online itu kita itu nggak bisa apa ya, mengerti gitu pelajarannya gitu, susah banget paham pelajarannya. Unek-uneknya Sarla seperti itu. Ya karena sistemnya tadi ya, gurunya sambil menjelaskan ya, Iya. sambil chattingan, Iya, bahkan sambil ada makan juga bisa, sambil makan. rebahan juga Lebih bisa. santai-santai Iya. ya. Lah dari Gus Santri, Gus Farhan, gimana Iya. Gus? Kalau saya pribadi menanggapi sistem pembelajaran daring atau online ini mungkin sudah cukup jenuh ya, dan saya yakin nggak hanya saya kalau masalah jenuhnya. Karena di sisi lain kita apa ya, dituntut untuk lebih untuk bisa berpikir sendiri tanpa tuntutan dari guru secara langsung. Santri itu Pak ya, kalau misalkan kita lihat kemampuannya itu berbeda-beda. Ada yang mungkin bisa belajarnya dari cara mendengar, ada dia harus praktek dia baru bisa, ada yang cukup dia melihat saja, yang kalau yang namanya santri cerdas dia cukup melihat dan mungkin tidak usah dibarengi oleh guru, mungkin bisa
bisa. Cuman ya kembali ke itu tadi, karena melihat ke efektivitasannya kayak semacam kurang untuk santri seperti itu. Jadi ya semoga pandemi ini segera berakhir ya. Amin, 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 amin. amin. Mungkin ini keresahan, bisa dibilang keresahan. Misalkan ya saya bicara dari sinyal misalkan. Ya kalau misalkan sinyal mendukung, kalau tidak itu apa yang dibicarakan atau apa yang disampaikan oleh guru itu bakal terpotong, padahal outputnya, tuntutannya itu rata ke semua anak, padahal ya tadi kemampuan anak dan mungkin sarana dan prasarana anak yang mungkin cukup berbeda, itu yang bakal berdampak pada akhir pembelajaran. Untuk keluarga, mengenai keluarga ya, di masa pandemi ini dari siapa ini? Ustaz Hawari lah dulu. Keluarga saat pandemi ini gimana? Kalau dari keluarga ya, Iya. jadi dari beberapa wali santri itu juga merasakan dampak bagaimana santri ini belajar secara daring, secara online, itu banyak menimbulkan, yaitu tadi yang seperti disampaikan oleh Mbak Sarla, dia lebih terlihat santai-santai, kemudian dia sambil main HP, main game mungkin ya, sampai mungkin larut malam, kemudian pagi lagi dia harus belajar, tapi dia malah bersantai-santai lagi gitu. Jadi ini kan membuat keresahan dari orang tua, ini kok gimana ini belajarnya, nggak serius banget gitu. Girohnya ya. Girohnya kurang, belajar semangat dalam belajar ini Apalagi jadinya tanpa menurun. penjagaan orang tua nih. Nah itu, kalau- terlebih lagi kalau seumpama orang tua ini bekerja ya, kemudian santri ini kan jadi terserah gitu, jadi mungkin kurang pantauan, jadi kan yaitu mungkin dari wali santri berharap bahwasanya segera untuk tatap muka. Siap. Amin, semoga. Ya, mudah-mudahan segera. Dari Mbak Sarla sendiri, kondisi keluarga dan lain sebagainya ketika pandemi ini gimana, Mbak? Ini dari segi belajar apa gimana kakak? Dari segi kehidupan di dalam keluarga. Oh, kehidupan. Iya. Kan Sarlanya kan satu rumah cuman sama ibu karena adik lagi mondok kan. Jadi kalau untuk dari segi keluarga kita kan berdua gitu. Jadi kalau setiap hari bertemu, karena sekarang Sarla juga nyanyi udah nggak boleh kan offline. Jadi sekarang kalau ada acara-acara itu Zoom semuanya. Baru kali ini nih Sarla acaranya bertemu. Iya. Jadi setiap hari di rumah sama ibu. Jadi cuman 2 orang, apalagi kan sekarang apa ya? Sekarang kan zamannya HP. Jadi jarang nonton TV. Nonton TV cuman ya ada lah jam berapa gitu. Sekarang saya sama ibu itu cuman ya kadang berbicara, kadang enggak. Kita berbicara cuman makan pagi itu, terus makan, kalau nonton TV. Lainnya enggak. Gitu. Oh. Kok gitu ya? Iya, itu ibu saya senyum-senyum. Karena mungkin dampaknya online juga. Iya, benar. Jadi separuh kegiatan kita juga ada di handphone. Berdampak. Iya, benar. Berdampak ketika di kehidupan keluarga Iya. ya. Dari Mas Santri gimana Gus? Kondisi keluarga, apalagi kan dengan waktu itu sampai ini kan di rumah ketika online. Oh iya, ya. Betul. Jadi saya cerita sedikit, karena saya waktu itu lulusan tahun 2020 waktu Madrasah Aliyah, jadi bisa dibilang lulusan corona ya. Lulusan corona. Jadi ada pergeseran atau mungkin dipulangkannya santri waktu itu, yakni termasuk upaya pesantren juga untuk mengurangi kadar penyebaran COVID-19. Jadi waktu itu juga dimulai dari berbagai prokes mungkin ya, karena pesantren sendiri juga mikir 2 kali gitu untuk memulangkan santri sebegitu banyaknya dan di berbagai daerah. Apalagi kalau dari keluarga sendiri ya alhamdulillah pasti ada khawatir,
karena sebelum dilakukan pemulangan itu pasti dilakukan voting. Ada voting juga dari Jadi orang tua. ada wali santri yang ingin udahlah anaknya di pondok aja aman udah, jadi ibaratkan udah satu lingkup itu. Cuman kalau di rumah kan ntar malah kena sama orang luar gitu kan. Ada orang tua yang mungkin cukup protektif kepada anaknya, jadi mendukung untuk santri dipulangkan aja biar kita yang jaga gitu, biar lebih intens mungkin seperti itu. Jadi kecemasan orang tua pasti ada. Kalau dari penerapan 5M di keluarga, di rumah itu gimana, Mbak Sarla? Kalau untuk di rumah, Iya. kalau di rumah kan kita cuman 2 orang, jadi nggak pakai masker. Kalau keluar aja baru pakai masker. Terus Iya. kalau mencuci tangan juga, kalau habis kemana-mana, kalau semuanya Sarla habis kemana gitu, selalu mencuci tangan gitu. Kalau untuk kerumunan kan kita cuman berdua. Iya. Tak kerumunan malahan. Dari Ustadz mungkin ada sebuah motivasi baru untuk rumah tangga di luar sana tentang penerapan 5M dan lain sebagainya. Karena kan kita di dalam sebuah keluarga ini ya mungkin terdiri dari anak, orang tua, ibu, ayah, kemudian anak, ya mungkin secara prokes atau menggunakan masker ini ya karena dalam satu lingkup itu ya, jadi keluar masuknya pun ketika berinteraksi juga kan sama dengan keluarga sendiri, ya mungkin di situ agak sedikit susah ya kalau di dalam rumah. Tapi kalau untuk keluar rumah ini yang perlu dijaga juga, karena kan kita tidak tahu interaksi apakah orang ini membawa virus atau tidak. Ini kan kita juga tidak tahu karena virus ini sifatnya tidak terlihat, berbeda dengan kalau ini orang yang seumpama ya, ini terlihat ini orang ini kena virus ya, mungkin kita kan tidak ingin mendekati dia gitu. Kalau ini kan karena virus nggak kelihatan, jadi kita ya selalu tetap menjaga lah, harus tetap Ya waspada. intinya di situ lah ya. Artinya di rumah kita itu pasti tidak terlepas dari penerapan 5M. Kalau kita berbicara mengenai vaksin, saya ada sedikit cerita sebenarnya menjadi permasalahan, boleh dibilang unek-unek saya. Jadi ketika saya nelpon orang tua di rumah dan orang tua bilang mau divaksin dan lain sebagainya, lah ada unek-unek dari orang tua, dia bilang dari warga kampungnya itu ternyata ada yang menolak vaksin dan lain sebagainya dengan berbagai konspirasi ya. Jadinya vaksin ini katanya ada buatan ya negara-negara tertentu untuk menguasai dunia dan lain sebagainya. Nah mungkin tanggapan dari Ustadz gimana Ustadz mengenai vaksin? Karena kan kita ini bukan sebagai ahlinya, kita mempunyai bidangnya masing-masing. Kalau kita di pesantren ini kesehariannya belajar agama, orang-orang yang di luar mungkin ada yang tentang kesehatan, kemudian ada juga yang sebagai politikus itu, ya mungkin itu mempunyai ilmu masing-masing. Kalau mungkin ya itu ada yang bilang ini konspirasi, ada yang bilang ini hanya sebuah permainan orang-orang yang ada di atas gitu. Iya itu. Iya. Kita husnudzon aja lah, kita berbaik sangka. Ya kita juga tidak tahu bahwasanya kita juga tidak punya ilmunya itu. Nah, kita juga ya udah tetap melaksanakan saja sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Itu yang ditekankan. Ya kadang itu ya menjadi permasalahannya itu Ustadz, mungkin minoritas ya. Iya. Semoga saja di minoritas di Indonesia. Banyak orang-orang yang menolak vaksin seolah-olah mereka sangat mengetahui tentang vaksin. Ini Iya. jadi masalah besar. Ini apa ya? Ya mungkin karena orang ini katanya orang ini mendengar oh ini seperti ini, katanya orang ini vaksin ini, orang yang divaksin aja mungkin masih kena corona ya, atau mungkin orang yang sudah kena corona sekali katanya tidak akan kena lagi corona. Maka di situ kita bisa kita bisa diterapkan bahwasanya kita emang perlu adanya ikhtiar itu.
Ya mungkin salah satu bentuk ikhtiar itu ya melalui vaksin itu dalam segi kesehatan. Mungkin kalau dari segi pesantren ya yang tadi disampaikan oleh Mas Farhan, ada ikhtiar batin, ada ikhtiar dohir, juga ada ikhtiar batin. Mungkin dari Mbak Syarla sendiri bisa mengajak teman-teman di rumah untuk ayo giat vaksin. Buat teman-teman semuanya, terutama yang ada sih cerita sedikit ya Kak. Boleh. Ini kalau di desa Sarla itu ada yang menolak vaksin seperti itu karena mohon maaf untuk orang-orang yang usianya lansia. Mohon maaf. Iya kan? Apalagi kalau dengar dari seperti saudaranya yang lebih muda itu kayak vaksin ini boleh bahasa Jawa nggak Kak? Ngomongnya? Iya. Oh ya. Vaksin iki loh, engkau udah penyakit gini-gini gitu. Jadi orang-orang yang usianya lansia itu kayak takut, kan juga kan orang-orang lansia kan nggak pegang handphone. Dengernya juga cukup dari mulut ke mulut gitu. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa vaksin, jangan takut divaksin karena vaksin juga melindungi tubuh kita dari virus COVID-19 ini. Siap. Dari Mas Farhan mungkin bisa mengajak teman-teman sesama santri, baik itu dari Tebu Ireng sendiri ataupun teman-teman santri di seluruh Indonesia, ayo giat vaksin ya. Baik, jadi sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman santri karena kita tahu bahwa ini masalah kita bersama dan harus diselesaikan dan bisa direalisasikan secara bersama-sama tentunya. Jadi kita juga ingat atau kita harus patuh apa yang dikatakan oleh imarah, oleh kiai ulama kita terdahulu apalagi. Jadi teringat dari suatu makalah darul mafasid aula min jalbil masalih. Jadi mencegah kerusakan itu lebih baik daripada memperoleh kebaikan. Jadi di sini kita harus paham betul bahwa dunia sekarang lagi genting. Ayo kita sama-sama membangun negeri, ayo sama-sama kita bersabar dikit, bekerja sama untuk melawan COVID-19 ini agar semuanya cepat kembali pulih dan normal. Intinya yang diperlukan masyarakat saat ini untuk menanggapi orang-orang seperti itu ya edukasinya ya. Dari pemerintah itu jangan kalau kita bahas tentang pemerintah jangan hanya menggobrakkan ayo vaksin, tapi juga harus mengedukasi masyarakat tentang vaksin. Baik teman-teman, mungkin kita kali ini akan membacakan beberapa komentar keluhan santri dan pertanyaan-pertanyaan atau teman-teman di rumah yang ingin ada sesuatu yang ingin dipertanyakan dan lain sebagainya. Ini bisa komen di YouTube Tebu Ireng Official. Kalau ada mau request dan lain sebagainya, ada pertanyaan atau unek-unek bisa di komen di YouTube Tebu Ireng Official ini. Sembari menunggu, ada baiknya kalau kita daripada garing-garing gini aja ya. Gimana kalau kita ya sedikit permainan lah gitu. Kuis, contohnya kuis. Boleh. Kuisnya sederhana. Saya akan memberikan dua pertanyaan, dua pilihan, dan Anda semua harus memilih salah satu dari pilihan ini. Dimulai dari siapa dulu nih? Bisa. YouTube, televisi. YouTube. Iya. YouTubers atau selebgram? YouTubers. Iya. Iya. Kenapa? YouTubers karena YouTubers juga sama sih sebetulnya, selebgram juga bisa jadi YouTubers juga bisa jadi selebgram, tapi kalau YouTubers itu bisa lebih kreatif aja gitu kan, kita lebih memikirkan konten ini buat hari ini, konten ini buat hari ini gitu. Bisa ya. Masuk akal ya. Iya. Ayah atau ibu? Ibu. Ibu. Iya. Kangen atau dikangenin?
Dikangenin. Dikangenin. Kenapa? Ya kalau kangen itu jatuhnya nanti kalau dianya nggak kangen balik kita malah sedih gitu. Bener kan? Iya. Bisa. Karir atau pendidikan? Pendidikan. Pendidikan. Iya. Mengapa? Lagi-lagi mengapa? Karena kalau pendidikan itu prinsip Sarla itu nomor 1. Jadi karir, kalau bisa karir berjalan dengan pendidikan, begitu. Kalau karir saja nanti apa ya? Kayak gimana gitu? Kayak pendidikan sekarang kan nomor 1 gitu. Kayak Iya. sekarang kan juga pekerjaan juga kan mementingkan pendidikan kita gitu, jenjangnya gitu. Artinya pendidikan lebih penting daripada karir Iya, ya. benar. Nah, ini pesan ya buat teman-teman di rumah bahwasanya penting sekali pendidikan. Baik itu dalam lembaga apapun ya, yang penting pendidikan. Iya, pendidikan nomor 1. Iya. Pertanyaan selanjutnya kepada muter aja ya, Kak Ustadz Hawarinya. Baik Ustadz, pilih salah satu. Pengusaha atau berusaha? Berusaha. Saya ulangi, pengusaha atau berusaha? Berusaha. Kenapa? Karena kita membutuhkan sebuah apa ya? Karena kan diperintahkan oleh Allah itu untuk berusaha, untuk melalui sebuah proses, bukan sebuah hasilnya. Oh iya. Artinya kalau pengusaha ini udah jadi, tapi kalau berusaha ini prosesnya. Kalau pengusaha ini kan bisa jadi turunan dari orang tuanya juga bisa. Oh iya. Masuk. Kekayaan seluruh dunia atau pengetahuan seluruh dunia? Pengetahuan seluruh dunia. Mengapa? Ini penting, ini dibicarakan ini. Mengapa? Karena pendidikan itu kan penting ya, terutama pada era-era seperti ini. Kita tidak mau untuk dibodohi oleh semua orang. Kita juga tidak mau untuk apa ya, sebagai suruhan orang ya. Jadi kita harus mengetahui pendidikannya terlebih dahulu, baru kita untuk sebagai pelaksana ya. Iya. Terakhir, kaya tapi bodoh atau miskin tapi pintar? Miskin tapi pintar. Mengapa? Alasannya? Karena orang miskin itu bukan berarti miskin harta, tapi kalau orang ini miskin apa dulu ini? Ya harta ya? Dalam hal ini harta. Finansial. Kalau orang miskin harta ini kan belum tentu. Orang yang miskin harta itu belum tentu untuk miskin ilmu, tapi kalau orang miskin ilmu sudah pasti untuk miskin harta juga. Mohonnya untuk penggunaan harta ini untuk apa? Oh iya. Atau kalau saya mungkin ditanyaan seperti ini, saya jawabnya gini ya. Kaya tapi bodoh itu gampang dibodohi. Iya ya. Oke. Karena dengan ilmu juga kita bisa mendapatkan segalanya gitu. Siap. Untuk Mas Farhan, wisata ke alam atau wisata ke museum? Kalau saya wisata ke alam. Wisata ke alam. Musik atau video? Musik. Matematika atau kimia? Sama-sama susah. Jurusan apa? Jurusan IPA sih. Kimia. Kimia. Iya. Cuci baju atau cuci piring? Cuci piring. Cuci piring. Pesawat atau kapal pesiar? Pesawat. Pesawat. Oke. Mampu berbicara dalam berbagai bahasa atau mampu memainkan berbagai alat musik? Kita kalau bicara prioritas, keduanya sama-sama penting. Kalau saya disuruh memilih, saya lebih memprioritaskan mampu dalam berbagai bahasa. Alasannya? Karena itu yang dunia bisa kita genggam melalui hal tersebut. Oh, siap. Tapi kan lewat musik juga bisa menghibur orang gitu. Iya, tapi mungkin hanya dalam satu fun aja sih gitu. Musik Kalau doang. saya, iya. Bisa. Tapi kalau ya kembali ke hobi saya, memang karena hobi saya musik, ya dua-duanya mungkin bisa saya ambil.
Oh. Insya Allah. Mengetahui masa depan atau mengubah masa lalu? Iya. Mengubah masalah. Mengubah masa lalu. Iya. Yakin? Yakin? Kalau dari Mbak Sarla, mengetahui masa depan atau mengubah masa lalu? Kalau masa lalunya bisa diperbarui, Dan masa depannya bisa diketahui? tapi sayangnya masa depannya belum bisa diketahui. Ah. Gitu kan, kita kan nggak bisa melihat masa depan kan. Jadi kalau masa lalunya bisa diperbaiki, masa lalunya diperbaiki. Gitu. Karena apa? Karena kalau kita bisa memperbarui masa lalu, kita juga akan tahu ke depannya seperti apa kan? Seperti itu. Karena melalui apa ya? Muhasabah diri. Oh, siap, melalui apa ya? Oke, aku kalah. Ya, kalah. Untuk podcast kita pada malam hari ini, kami ingin mendengarkan dari Mbak Sarlanya. Ini duet Iya. sama Mas santrinya, Mas Farhan, dalam salah satu syair khas di Tebu Ireng untuk melawan COVID-19 ini. Judulnya apa? Li khamsatun ya, li khamsatun utfi biha. Kami persilakan. Ini langsung bareng apa gimana, Kak? Saya hitung. Oh, oke. 3, 2, 1. Li khamsatun utfi biha harul wabail hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima li khamsatun utfi biha harral wabail hatima Al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatima. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, khususnya pada dua orang. Maksudnya udah vaksin? Udah vaksin? vaksin. Saya belum. Oh belum. Kalau jenengan sendiri Saya sudah di rumah. sudah. Ustadz pasti udah. Kalau Mbak Sudah. sudah. Baru Saya satu sendiri kali. belum vaksin ya. Iya. Harus vaksin habis ini. Percaya apa enggak sama vaksin? Kalau udah dibilang sama ustadznya harus percaya. Oh, percaya dong. Dan udah diedukasi juga sama ustadznya juga percaya. Teman-teman di rumah yang telah mengirimkan pertanyaan ya, unek-unek santri mungkin melalui Google Form yang telah dikirimkan dari tim Tebu Ireng Online, ini dapat souvenir, dapat merchandise-nya dari UNICEF ini. Ya. Gelang-gelang tangan. Bagus. Dan juga dapat pin ya, pin ini dari UNICEF juga. I support UNICEF. Ya. Itu untuk teman-teman yang telah mengirimkan pertanyaan sebelum acara ini dimulai. Saya baca ini aja ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat YouTube. Ini dari ada Mbak Alisa Maira Dafna. Assalamualaikum. Bukankah vaksin adalah hak dan pilihan setiap warga? Kenapa harus dipaksa oleh pemerintah? Sedangkan sebagian kasus orang meninggal setelah melakukan vaksin terus berlanjut. Gimana tanggung jawab pemerintah dengan kasus seperti ini? Ini kita tanyakan sodorkan ke ustadznya dulu ya. Vaksin itu kan hak setiap warga katanya Ustadz. Jadi gimana tanggapan jenengan? Kenapa harus dipaksa vaksin? Jadi ini mungkin sebuah langkah yang ikhtiar ya, yang tadi sudah saya sampaikan, karena ini ikhtiar dari orang-orang tim kesehatan yang di luar sana untuk tetap menjaga tubuh kita
karena kan vaksin ini sifatnya untuk memasukkan bakteri yang baik ya untuk melawan virus-virus itu. Jadi mungkin ini jadi langkah yang tepat untuk vaksin ya, untuk vaksin. Mungkin di sisi lain juga karena vaksin ini kan sebagai yang baru ya, mungkin kalau sebelumnya vaksin ini lebih terkenal di imun pas ketika kecil itu ya. Iya. Itu ya mungkin salah satu kita menganalogikan ke situ aja lah. Kalau pas ketika kecil ini bagaimana sih untuk mengurangi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, yaitu dengan cara diimun. Kalau pas ketika pada masa pandemi seperti ini, mungkin langkahnya itu salah satunya divaksin itu melalui memasukkan bakteri yang baik itu. Iya. Ini yang jadi permasalahan ya, kebanyakan pada kaula muda ya, yang banyak menolak vaksin dan lain sebagainya ini. Jadi menurut jenengan gimana, Ustaz? Kalau menurut saya bukan hanya orang kaum muda aja sih, kaum yang lansia juga banyak yang menolak ya masalah. Ya dari segala macam apapun, bahkan dipaksa oleh pihak desa, mungkin dari saudara-saudaranya yang mewajibkan semuanya, ayo semua vaksin gitu. Jadi ya menurut pandangan saya, ya ayolah kita bersama-sama untuk mentaati prokes dan divaksin ya, mendukung untuk gerakan vaksin ini. Yang juga jadi pertanyaan di sini tadi, ini kan banyak masyarakat setelah divaksin itu mengalami penyakit, biasanya demam dan lain sebagainya. Kalau di tempat saya itu, di kampung saya, habis divaksin pertama itu sehat, tapi setelah divaksin kedua mulai muncul penyakit, baik itu ada yang demam, ada yang pilek, ada yang sakit pinggang dan lain sebagainya. Lah, ini jadi permasalahan kan, jadi hal masyarakat itu dibuat takut gitu loh. Saya mau vaksin, tapi teman saya habis divaksin sakit-sakitan. Iya. Gimana itu, Ustaz? Kalau menurut saya itu sugesti ya. Sugesti. Mungkin karena sudah terkena ya sugestinya. Jadi kita ketika divaksin itu akan mengarah, pikiran kita akan mengarah, wah nanti kan kita terasa badan kita lemas, terus panas ya mungkin ya, terus kemudian ngantuk juga ya. Tapi yang saya rasakan itu, saya tidak mempercayai itu, dan alhamdulillah pas ketika vaksin pertama dan vaksin kedua saya tidak mengalami gejala apapun. Nah, itu. Oh iya. Mungkin pengalaman, boleh kita ceritakan sendiri ya, pengalaman teman-teman ketika vaksin, mumpung saya belum vaksin ini ya. Mungkin saya berbalik arah mendengar pengalaman sampean, atau malah lebih semangat untuk vaksin. Dari Mas Farhan, Kang santrinya dulu, pengalaman ketika vaksin itu gimana? Ada muncul rasa-rasa atau gimana? Ya, jadi saya cerita mulai dari saya vaksin awal. Vaksin itu kan ada 2 sesi, vaksin awal 1 dan di jarak 1 bulan kemudian lalu vaksin lagi, vaksin yang kedua. Nah, pastinya kita gerakan mendukung vaksinasi ini juga sebagian dari hajat kita sebenarnya untuk bisa kembali normal sedia kala. Apalagi banyak nih orang-orang kan pada bilang, kalau disamain Anda pasti tahu kejuaraan Euro yang digelar di Eropa bulan lalu itu kan berkerumun, dan banyak dari warga-warga kita membandingkan Indonesia ini kok masih seperti ini, padahal di luar sudah tidak memakai masker, apalagi menjaga jarak. Kita bandingkan bahwa mereka mungkin sudah hampir full sudah vaksinasi, atau mungkin vaksinasinya mendekati persentase 60%, bahkan lebih. Kalau kita aja mungkin 1/4 mungkin kurang ya. Mungkin
berdasarkan tadi yang dipaparkan Ustadz Hawari juga, karena edukasi kita kurang, banyak orang-orang warga kita yang termakan hoax. Seharusnya saran saya, media-media yang menghasut kita atau apalagi ada bahasan konspirasi tentang COVID ini, dan bahasanya kita tidak pro atau kontra dengan program pemerintah, itu harus dijauhi semua. Berawal dari media, karena media ini bisa mengubah mindset orang, termasuk di kita vaksinasi. Vaksin katanya bisa jadi sampai lumpuh, kita bisa jadi kadang iya. Jadi mindset seperti itu yang mungkin kita perlu hindari. Terutama langkah awalnya, jauhilah media-media yang mungkin kita sebenarnya belum mumpuni dalam bidang itu, dan kita tanyakan kepada yang ahli. Nah, jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi seperti itu. Kalau pengalaman saya divaksin tidak ada apa-apa, dan sejauh ini mungkin itu hanya ya benar yang dikatakan Ustadz Hawari, itu sugesti, berawal dari mindset juga. Dan pastinya jika kita ikuti panduan dari pemerintah dengan prokes yang ada, dengan aturan vaksinasi yang ada, pasti kita terhindar dari itu semua gitu. Kalau pengalaman kesulitan mencari vaksin itu gimana, Mas? Pengalaman mencari Iya. kesulitan mencari vaksin. Soalnya kan ya yang terjadi saat ini saat ini itu kan masyarakat bergerombol gitu mau minta divaksin dan lain sebagainya. Lah apakah ya jenengan mengalami lah gitu? Apa enggak itu? Apa ya santai-santai aja? Saya datang ke rumah sakit, divaksin, selesai. Kalau menurut saya pribadi ya, karena mungkin saya domisilinya kadang di rumah juga kadang di pondok. Vaksin pertama itu kan ada di rumah saya, dan untuk jarak 1 bulan atau 2 bulan kalau salah, itu kan sudah di pondok saya. Jadi vaksin itu kan ada 2 juga jenisnya, ada yang AstraZeneca, ada juga yang Sinovac. Ini juga perlu diedukasi kepada pemirsa juga di rumah, apalagi kalangan-kalangan pemuda, agar lebih tahu pentingnya vaksin. Jadi jika vaksin pertama itu misalkan Sinovac, yang kedua harus pakai Sinovac. Nah, kendalanya saya itu di pondok gak menemukan yang sama dengan vaksin yang pertama. Jadi saya harus pulang ke rumah untuk bisa vaksin Sinovac. Nah, karena gak bisa antara mungkin kedua vaksin itu disamakan atau dicampur adukkan, gak bisa. Iya. Jadi hati-hati juga ya dalam memilih vaksin ya. Pentingnya edukasi seperti itu. Jadi kesulitannya tadi beda vaksin. Ya. Vaksin pertama sama vaksin kedua itu beda. Mungkin seperti itu sih menurut saya pribadi. Kalau dari Mbak Sarla sendiri, pengalamannya baik itu ketika divaksin, pasca divaksin atau pra-vaksin, dalam kesulitan mencari vaksin dan lain sebagainya, mungkin nemuin enggak? Kalau untuk kesulitan sih enggak, karena kan Sarla dapat vaksin dari desa. Jadi kalau untuk kesulitan sih alhamdulillah enggak. Tapi kan berhubung Sarla baru vaksin itu 1 kali, jadi waktu itu Sarla kondisi badannya agak kurang fit. Jadi tapi Sarla udah bilang sama yang suntik Sarla itu tadi, apa boleh kalau seumpamanya kondisi badannya Sarla kurang fit tapi divaksin gitu. Katanya beliaunya nggak apa-apa, yang penting bisa mencium bau, merasakan sama nggak panas badannya. Gitu. Jadi waktu itu Sarla disuntik, terus waktu itu pas vaksin pertama itu yang Sarla rasakan itu kayak tidur terus. Ngantuk bawaannya. Iya. Terus waktu itu juga pusing juga tapi dikit, tapi cuma 1 hari. Waktu itu Sarla selesai vaksin itu kayak Sarla ingin makan ini, jadi kayak kayak Sarla itu pinginan gitu loh. Seleranya makannya tinggi. Iya. Waktu itu Sarla habis vaksin ingin makan ini terus Sarla belikan. Waktu itu tapi Sarla itu kalau untuk habis divaksinnya lebih kayak suka tidur, terus nafsu makannya tuh jadi meningkat gitu, yang Sarla rasakan waktu divaksin. Tapi kalau kesulitan mencari vaksinnya nggak ada ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Artinya
vaksin datang dari desa langsung daftar. Iya, langsung daftar, langsung divaksin. Nah, kalau dari Ustadznya gimana Ustadz? Pengalaman vaksinasi ini gimana? Dan juga kesulitan dalam mencari vaksin ini gimana? Jadi kebetulan saya vaksin itu suatu hal yang tidak terduga, karena saya pertama itu lagi main ke perpus di samping sini ya, di depan kan ada perpustakaan ya. Kebetulan di hari itu ada vaksinasi khusus untuk pimpinan dzuriyah atau keluarga dari pesantren Tebu Ireng. Terus kemudian dari sebagian guru dan karyawan. Nah, kebetulan di hari itu ada beberapa dzuriyah yang, karena kan sebelum divaksin itu ditensi dulu ya. Jadi ada beberapa yang mungkin darahnya lagi tinggi, jadi disarankan untuk tidak vaksin. Nah, pas ketika itu ada tim dari puskesmas itu mencari satu orang, ada 3 orang sih kalau nggak salah, ada 3 orang yang untuk mengisi kekosongan ini. Nah, kebetulan di perpustakaan saya lagi baca-baca buku juga, jadi dipanggil sama petugas, Mas ini Mas untuk vaksin. Terus saya ikut vaksin di situ. Terus kata dokternya, ini mimpi apa beneran ya Mas? Karena kan sebelumnya saya belum dikasih tahu, karena tidak ada persiapan apapun. Terus jadi akhirnya ya udah ikut vaksin di situ. Ya alhamdulillah dari vaksin pertama dan vaksin yang kedua tidak mengalami gejala apapun. Artinya sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah sehat-sehat aja. Dan cara mendapatkan vaksinnya juga Tidak terduga. tidak terduga. Rezeki orang soleh ya. Rezeki anak soleh. Untuk Mbak Sarlanya sendiri, Iya. untuk Mbak Sarlanya sendiri, cara Mbak Sarla mengajak atau apa ya? Ya, mengajak, biasanya mengajak keluarga besar atau mungkin ada dari keluarga Mbak Sarla kurang percaya dengan vaksin itu seperti apa? Dan setelah itu bagaimana dampaknya, keuntungan yang setelah divaksin itu? Kalau dari keluarga Sarla sih yang apa ya, yang kurang semuanya percaya, tapi kan Sarla punya nenek, kakek juga. Itu Sarla, ibunya Sarla itu lebih meyakinkan, karena kalau usia senenek Sarla itu kayak biasanya kalau berbicara sama tetangga itu kayak gimana ya, kayak sering terkena dampaknya gitu, kayak jangan vaksin gitu. Jadi lebih mudah Sering percaya. termakan itu Iya, ya? iya, sama omongan tetangga. Tapi Sarla sama ibunya Sarla meyakinkan kalau vaksin itu melindungi tubuh kita dari COVID gitu. Jadi neneknya Sarla alhamdulillah sama kakaknya Sarla udah vaksin dua-duanya. Kalau vaksinasi di Tebu Ireng sendiri ini sistemnya gimana? Jadi untuk yang santri ya, Iya, Atau mulai yang- dari pengasuh hingga Oh, ke iya. bawah-bawahnya gimana Ustaz? jadi kalau untuk yang pengasuh itu masuk dengan dzuriyah yang satu hari sama dengan saya itu, yang rezeki anak soleh itu. Terus yang untuk guru dan karyawan itu diundang atau ada surat pemberitahuan terlebih dahulu ke setiap unit, kemudian guru atau karyawan ini datang ke puskestren. Kalau di pesantren ini ada istilahnya namanya puskestren, itu Iya. pusat kesehatan pesantren ya. Kemudian untuk yang santri ini kita data setiap unit sekolah. Jadi sebelumnya itu ada sebuah blanko Google Form yang dikirimkan ke beberapa wali santri untuk mengisi apakah bersedia anaknya untuk divaksin atau tidak, karena kan yaitu kita kembali lagi ke orang tua apakah percaya atau tidaknya itu tadi. Iya. Jadi kita tidak memaksakan juga gitu untuk vaksin ini, orang nggak dipaksa aja vaksin masih kurang ya. Apalagi dipaksa. Kalau belangkonya itu tadi misalkan nih Ha-ha. orang tuanya ngisi percaya, Ha-ha. berarti anaknya bersedia untuk divaksin dia. Iya, Tapi kalau divaksin. orang tuanya tidak bersedia untuk divaksin, terus anaknya mau gimana ini? Ya mengikuti anjuran dari orang tuanya itu tadi. Jadi anak ini kan
eh, apakah mau ikut vaksin atau enggak, Iya. ya melalui orang tua yang mengisikan Google Form itu tadi. Jadi ngikuti anjuran orang tuanya ya. orang Kalau tua. orang tuanya tidak menyarankan untuk vaksin, Nah, ya enggak usah maksa gitu. Ustaz. nggak bisa maksa. Nah, dari Mas Santri sendiri, mungkin dari teman-teman tanggapannya ketika vaksin di pondok pesantren itu bagaimana? Ya, kembali ke tadi, karena emang kita sama-sama jenuh ya, dan tidak bisa dipungkiri bahwa tidak ada jalan lagi selain menuruti vaksin ini. Jadi di lain sisi kita juga harus patuh apalagi ke pengasuh yang menyuruhi kita vaksin, dan di lain sisi kita juga sudah jenuh. Kita mau sampai kapan seperti ini gitu loh. Apalagi misalkan kalau misalkan kita ya ingin berbuat apa-apa kan sekarang tidak bisa, dibatasi mobilitasnya. Jadi seperti itu. Jadi ya cukup diikuti aja. Jadi sebagai seorang santri ya mau nggak mau ya harus vaksin gitu ya. Mau nggak mau harus vaksin. Lah, yang jadi pertanyaan saya Ustadz, kemarin di unit saya itu ada terdapat ini undangan vaksin ke berbagai unit. Lah, itu rencana awalnya itu kan sebelum Idul Fitri. Akan tetapi sampai saat ini kok kami dari unit saya sendiri itu belum ada panggilan-panggilan untuk divaksin. Itu ada masalah apa sebenarnya gitu? Karena kan dari dari pemerintah daerah mungkin ya, atau mungkin dari Kemenkes dari daerah itu vaksin, ya berita yang saya tangkap itu vaksinnya masih belum tersedia untuk saat ini. Jadi makanya sampai saat ini untuk beberapa santri yang sudah divaksin dan ada yang belum. Jadi untuk yang belum ini masih nunggu lagi vaksin dari pemerintah daerah. Ini gratis ya? Gratis. Gratis, gak dipungut biaya apapun Tidak dari dipungut orang biaya tua. apapun. Iya. Bicara tentang vaksin nih, kan kita pasti temui setelah kita vaksin ini, kita setelah lihat media ada varian coronavirus yang seperti ini. Baru lagi. Ada yang delta, ada yang baru lagi. Nah, jika kita melihat vaksin, bicara tentang vaksin dan segala penyeluhannya, untuk Mbak Sarla sendiri dan sekeluarga, seberapa yakin dengan keamanan vaksin itu sendiri? Kalau Sarla sendiri sih insya Allah sangat yakin, karena seperti yang dikatakan Ustadz, vaksin itu termasuk ikhtiar kan, Iya, Ustadz? betul. Iya. Jadi insya Allah Sarla yakin kalau Sarla setelah divaksin itu, kalau orang-orang aja setelah divaksin bisa terkena virus, apalagi yang belum. Jadi insya Allah Sarla selalu berpikiran positif, kalau vaksin itu insya Allah aman. Ya. Aman. Jadi yakin ya? Iya, Dengan yakin. 100%. Karena memang ini program pemerintah dan harus kita dukung sepenuhnya. Kalau dari ini Masnya sendiri, Ya gimana ya? Kalau dari saya sendiri mengikuti tadi, karena kita sudah jenuh. Untuk percayanya sih karena kita serahkan kepada yang ahli ya. Kita sami'na wa ta'na, istilahnya kita manut, istilahnya itu kita nurut apa yang dikatakan oleh imarah, apa yang dikatakan oleh ulama, bahkan kiai saya sendiri, untuk bisa mendukung program ini. tapi yang jadi permasalahan menurut saya ada Mas, media-media ini kayak website dan lain sebagainya. Ini kan kalau berbicara masalah vaksin ini pasti beranggapannya dari dua sisi. Dari sisi yang pro vaksin dan kontra vaksin. Lah, yang pro dan kontra ini sama-sama berangkat dari argumen yang sama-sama kuat katanya gitu. Iya. Kalau saya baca itu kan yang kontra ini menurut ilmuwan ini dan lain sebagainya. Nah, ini tanggapan
apakah merubah keyakinan kita untuk bervaksin gitu kan? Kalau menurut saya ini nilai plus tersendiri ya, apalagi bagi santri-santri pondok. Kita pertama bicara bahas media, bahwa santri sendiri tidak boleh membawa barang elektronik kan ke pesantren tentunya. Di situ nilai plus tersendiri bagi kita, apalagi dalam penyuluhan gerakan COVID-19 atau vaksinasi ini bisa diatasi dengan mudah karena santri tidak mudah termakan oleh media-media hoax. Kita juga bisa mengedukasi secara rutin apa baiknya vaksin. Jadi 5M tadi di awal kita selalu terapkan itu. Jadi ini saya sudah bilang bahwa berasal dari mindset kita tentunya, agar kita bisa berpikiran lebih positif ke depannya. Dengan media juga kita harus pintar-pintar menggunakan. Karena saya dulu alumni tahun corona, sebelumnya kan saya juga gak bawa HP. Kalau di universitas kan diperbolehkan bawa barang elektronik. Jadi dampaknya itu sangat besar dan saya rasakan bahwa 20% orang yang kena COVID itu murni. Maksudnya orang yang kena COVID itu yang benar-benar sakit COVID ya. Itu persentasenya cuma 20%. Sisanya apa? Mental kita terserang. Jadi mindset kita yang mudah termakan oleh hoax ini yang perlu kita jaga seharusnya. Entah itu pikiran inilah, pikiran itulah. Jadi COVID itu tidak hanya menyerang fisik, tapi juga menyerang mental juga. Mental dan juga. itu lebih berbahaya ya. Menjaga imun. Menyerang imun dan iman. Nah, mantap. Kalau dari Mbak Sarla sendiri, menanggapi media-media ini gimana Mbak? Tentunya kalau kita baca sembarang baca ya media, ini bisa mempengaruhi keyakinan. Iya, benar. Kalau menurut Sarla sendiri kan biasanya kan ada nih berita di Twitter ataupun aplikasi-aplikasi lain yang membawa berita seperti itu. Sarla sendiri sih kalau membaca berita itu Sarla itu juga agak gimana ya, takut sebetulnya. Tapi kalau Sarla sendiri menghadapinya sih Sarla yakin aja gitu. Sarla selalu mematuhi protokol, terus juga mencuci tangan itu, terus divaksin juga, selalu mematuhi begitu. Ya nggak berpengaruh lah ya intinya. Iya. Yang jelas kita serahkan kepada ahlinya. Iya. Kalau Al-Qur'annya gimana, Mas? Tadi? Fas'alu ahla dzikri In kuntum. la ta'lamun. Masya Allah, calon-calon kiai emang. Kalau boleh tahu Mas, kondisi belajar ketika pandemi ini sebagai seorang santri ya. Kondisi belajar ketika pandemi. Ini kan tentunya ya pesantren Tebu Ireng kan saat ini ada sebagian santri yang udah kembali ke pondok. Lah, tentunya ini kan jadi pertanyaan, gimana sih kondisi belajarnya? Mungkin dari ustadznya dulu deh yang mau menjawabnya. Ustadznya udah gemeteran tadi mau jawab itu. Jadi kondisi ketika menghadapi pandemi seperti ini ya, pembelajaran di pesantren tentu sangat berefek juga ya. Ketika gurunya menyampaikan juga harus menjaga jarak, karena kalau di anjuran pemerintah itu kan ketika kita belajar di sekolah itu kalau yang biasanya masuk ke dalam sela-sela meja, kursi siswa, untuk saat ini kan tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Jadi guru tetap berada di depan dan itu jaraknya sudah hampir 2 sampai 3 meter itu. Jadi di situ ya mungkin ya untuk yang pembelajaran di sekolah itu kita masih bisa lah untuk memahami itu daripada belajar daring. Ya. Artinya Tebu Ireng sudah ini ya mulai menjadi pelopor untuk sekolah-sekolah lain dalam sistem pembelajaran boleh dibilang terbarukan gitu ya. Dari santrinya, mungkin tanggapan dari Mas santrinya ketika kondisi pandemi saat ini. Biasanya hari Jumat santri itu bebas mau keluar main kemana-mana aja terserah. Lah saat ini hari Jumat santri harus tetap berada di pondok. Tentunya hiburannya itu apa gitu? Ya,
Ini tentunya jadi dilema bagi semua santri yang mana sudah pikiran kita kemana-mana dan apa ya, imun yang harus kita jaga selalu, ditambah ya kita juga sama-sama tahu bahaya di dunia luar sana, yang mana upaya pesantren untuk menonaktifkan keluar pada hari Jumat itu sangatlah penting. Dan lagi-lagi kita harus dituntut untuk bisa mengerti dan diajak bekerja sama dalam menyukseskan program kerja pondok terutama. Kalau dibilang jenuh, pasti jenuh. Cuman biasanya usaha atau upaya pesantren kalau di pesantren itu ada yang namanya divisi pengembangan diri ya. Di situ ada saja kekreatifan pesantren dalam meningkatkan suatu euforia atau bahasanya itu ya kesenangan. Jadi kesenangan tersendiri apa yang harus kita buat, apa kegiatan yang harus kita jalani. Ada kalau misalkan pagi-pagi itu rutinnya senam, digelar senam, terus juga di samping senam kita ada games seperti itu. Kalau misalkan malam Jumat itu kalau misalkan ada pembina yang baik hati, kita dikasih film, dipinjami laptop untuk bisa lihat film terserah. Nonton bareng tapi lah tetap gitu ya. dibatasi. Mungkin hiburannya itu tetap di situ. Kalau dari Mbak Sarla nih, kan ketika online kayak gini kan kita dituntut untuk mengurangi mobilitas. Tentunya di rumah sendiri kan juga jenuh. Lah untuk menghibur diri ini gimana, Pak? Kalau Sarla sendiri untuk menghibur diri sendiri itu alhamdulillah kan Sarla juga ada pekerjaan gitu di rumah kayak endorse gitu, terus juga nyanyi tapi lewat Zoom gitu. Jadi untuk menghibur diri sendiri sih biasanya Sarla mengerjakan endorse, terus kalau ada nyanyi gitu. Terus kalau untuk keluar sih Sarla itu jarang kalau nggak penting gitu, karena kan sekarang juga COVID, jadi kita harus mengurangi keluar rumah, bertemu dengan orang-orang gitu. Jadi kalau untuk mengurangi rasa bosan sih itu Sarla. Ya ke media lagi lah gitu ya. Iya, ke benar. endorse, Zoom dan lain sebagainya. Buat konten juga. Iya. Ya selain mengisi waktu luang juga mengisi ini ya, Mbak, pemasukan lah gitu ya. Benar. boleh. Ya ini kan juga termasuk mengisi pemasukan juga sebenarnya. Iya. Apalagi kalau yang nontonnya jutaan. Sebagai santri, tentunya ada perbedaan sistem, ada perbedaan kondisi belajar ya ketika offline seperti biasa, offline maksudnya sebelum ada corona menyerang, dan ketika offline saat ini itu perbedaan yang paling kerasa banget sebagai seorang santri itu apa itu, Mas? Ini dari sistem pembelajaran ya? Sistem pembelajaran boleh, dari dan lain sebagainya juga boleh. Kalau dari sistem pembelajaran yang terutama pasti interaksi antara guru dan murid ya, karena itu satu-satunya cara guru untuk mentransfer ilmunya. Di samping kita mempunyai kelebihan atau kapasitas mengakses ilmu sendiri-sendiri yang beda-beda, dulu itu guru itu mengayomi banget. Maksudnya di sini tuh guru bisa memantau langsung bagaimana keadaan si murid. Kalau kita bandingkan dengan keadaan sekarang, apalagi digelarnya sistem belajar online daring, ini sangat tidak memungkinkan untuk sangat tidak memungkinkan untuk semuanya, atau tidak menjamin untuk semuanya bisa paham. Dan mungkin ke hubungan guru antar murid itu sudah tidak relevan. Dan di samping itu pasti kalau seperti saya, angkatan yang seperti saya, pasti belum masuk kuliah, maksudnya belum masuk universitas. Apa bedanya dengan maba-maba
semester 1 gitu. Nah, Jadi bisa dikatakan saya ini maba lawas lah. Jadi sama-sama nanti kalau misalkan sama adik junior, Kak, kantin di mana, toilet di mana? Ayo deh kita cari bareng aja lah. Soalnya sama-sama Bisa, nggak bisa. tahu kan. Jadi seperti itulah. Kalau dilihat dari sisi aktivitas, kita yang biasanya lebih beraktivitas jauh di luar, sekarang lebih terbatasi. Seperti itu sih. Dan itu perlu untuk kita lebih adaptasi lagi. Seperti itu. bisa. Dari Ustadznya, Ustadz, mungkin mengenai sistem pondok ini yang offline seperti biasanya sebelum corona menyerang gitu kan, dan juga sistem offline yang sekarang ini kan sebagian santri udah mulai offline dan lain sebagainya. Ini tentunya ada perbedaan yang kerasa gitu dari Ustadz. Ya, betul. Jadi tentu kita sangat terasa ya bagaimana pembelajaran secara daring, secara online dengan pembelajaran yang tatap muka. Jadi kalau terutama ini di dalam segi pengajian di pesantren ya. Jadi pas ketika pengajian Al-Quran ini ya mungkin Mas Farhan juga sudah merasakan ya. Pas ketika penyampaian seorang ustadz, seorang guru ini membacakan sebuah kitab atau Al-Quran, kemudian diikuti oleh santrinya dengan membaca antara membaca secara langsung bertemu dengan muridnya dengan secara online itu sangat-sangat berbeda. Iya. Ada juga santri yang yaitu lagi-lagi ada yang sambil mainan ya nggak fokus gitu. Itu yang membuat sedikit terasa jengkel ya mungkin. Terus kemudian pas ketika kembali lagi ke pesantren mungkin ada keluhan dari santrinya, Ustaz masih mending ini pembelajarannya diulang lagi. Loh kenapa? Ya karena waktu pas daring saya tidak begitu memperhatikan gitu. Jadi ya tetap sebagai seorang guru kan berusaha bagaimana pembelajaran secara online ini berjalan dan semaksimal mungkin materi yang disampaikan ini dapat dipahami oleh muridnya atau santrinya itu. Lah kalau ini harapan kita bersama ya, bagaimana sekolah ini dan dunia serta sektor-sektor sosial lainnya lah, bagaimana bisa kembali seperti dulu. Mungkin ada sedikit komentar dan lain sebagainya gitu dari Ustadz, bagaimana bisa kondisi kita kembali seperti dulu lagi artinya. Ya tentunya itu ya, kita selalu taat prokes, kita selalu menjalankan beberapa prokes yang sudah disampaikan oleh pemerintah sama bagian kesehatan juga untuk selalu memakai masker. Kemudian kita harus berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Bagaimanapun caranya, yaitu kita tetap patuhlah dengan anjuran dari pemerintah, anjuran dari Menkes juga, dan semuanya hal-hal yang baik itu ikhtiar melalui dohir maupun ikhtiar batin gitu. Kalau dari Mbak Sarla mungkin ada tanggapan bagaimana kita bisa kembali seperti dulu lagi, bagaimana mulai dari belajar ya, apalagi di karir seorang Mbak Sarla ini kan sebagai vokalis yang bercita-cita menjadi artis. Iya, amin. Kalau untuk Sarla sendiri sih sama seperti Ustadz, kita harus menjaga kayak protokol juga, mentaati protokol, memakai masker juga. Karena kalau seusia Sarla ini cepat bosen juga di rumah. Kan biasanya juga sekolah itu habis sekolah terus les, terus juga sampai malam, terus tiba-tiba ada COVID ini, di rumah itu jadi bosen gitu. Biasanya ketemu sama teman-teman, terus di les juga ketemu teman-teman, terus juga biasanya juga kumpul bareng sama teman-teman, itu udah jarang gitu, udah nggak pernah gitu.
Jadi buat teman-teman semuanya tetap menjaga protokol kesehatan, terus juga dikurangin keluar-keluarnya, dikurangin ngopi-ngopinya dulu. Kita menjaga apa ya, biar cepet pulih lagi seperti dulu, biar kita bisa ngopi-ngopi seperti dulu lagi, dikurangin dulu ngopi-ngopinya. Siap. Kurangin ngopi-ngopinya dahulu. Dari Mas Santri, Mas Farhan, mungkin bagaimana kita bisa kembali seperti dahulu lagi, ada tanggapan komentar. Mungkin ini kan kita kan live di YouTube ya. Bisa jadi kan ini jadi masukan pemerintah. Oh iya ya, benar juga kata Mas Farhan tadi. Viral langsung mendadak. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa ini masalah kita bersama dan perlu diselesaikan bersama. Banyak klaster atau tingkatan dari kalangan santri, dari kalangan warga, dari kalangan pemuda, dari kalangan pemerintah, ulama sekalipun sama-sama bekerja sama-sama saling mengingatkan bahwa ini loh masalah kita bersama yang harus kita hadapi secara bersamaan. Yang mana kalau misalkan dari pemerintah sudah penyuluhan segala macam, tapi kalau dari warga tetap protes atau tidak bisa diajak kompromi, itu akan sama saja. Dan juga misalkan kalau sudah warganya sudah berupaya untuk menyukseskan, tapi kalau dari pemerintah, kalau kasarannya itu main nakal, maksudnya mungkin dari pandemi ini akan dijadikan seperti apa, atau ya akalnya lah, itu bakal lama juga antar selesainya. Jadi sama-sama dari, apalagi orang-orang yang punya masa seperti kiai, ulama, youtuber, artis. Nah, jadi harus pintar-pintar mengajak masanya, pintar mengajak orang-orangnya untuk bisa saling menyukseskan, saling mengingatkan satu sama lain bahwa ini masalah kita bersama yang harus kita hadapi bersama-sama, seperti itu. Nah, mungkin bisa ditutup dengan ini ajakan kepada teman-teman di rumah mengenai taat dan patuh mengenai ini 5M, dan juga ayo kita ikuti vaksin. Mulai dari Mas Farhannya lah, muter. Ya. Jadi untuk semua kalangan, baik itu pemuda, warga, santri-santri sekalipun, orang-orang di sana yang ingin cepat reda dan ingin cepat pulih kembali, kita sama-sama berharap dan kita sama-sama berdoa, pastinya ikhtiar. Seperti yang saya katakan juga, menjaga iman dan imun. Kita dukung terus gerakan pemerintah yakni 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menjaga mobilitas. Dan seperti itu bisa kita jadikan pedoman untuk zaman sekarang ya, karena tidak ada lagi selain itu jalan bagi kita, dan juga diselingi tentunya oleh ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dari ustadznya mungkin bisa mengajak masa-masanya kepada seluruh masyarakat di Indonesia, ayo kita bersama-sama mensukseskan program vaksin ini, dan tidak lupa juga untuk mematuhi prokes yang telah dianjurkan oleh pemerintah, agar apa yang kita harapkan, apa yang kita kembalikan lagi kepada diri kita, kita akan tentunya mau ya seperti dulu lagi. Kita tidak lupa dengan teman-teman kita, saudara kita, silaturahim. Mungkin itu salah satu bentuk pendekatan kita untuk saling bersilaturahim ini. Jadi untuk yang selalu berkerumun dimanapun Anda berada, jenengan berada, ayo kita sementara ini untuk tetap diam di rumah dulu hingga pandemi ini berakhir, dan mudah-mudahan ke depan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Amin, amin, amin. Dari Mbak Sarlanya.
buat seluruh masyarakat Indonesia, terutama untuk teman-teman yang masih muda-muda, kaum muda, kita harus tetap mentaati protokol, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Dan juga itu tadi pesan Sarla untuk teman-teman semuanya, kita bertemunya lewat Zoom ataupun VC aja. Untuk ngopinya juga kita harus dikurangin, karena dari ngopi itu kita itu bisa menyebabkan kerumunan juga. Iya, jadi mending kita ngopinya lewat VC di rumah masing-masing saja. Itu teman-teman, pesan yang disampaikan oleh dari Mbak Sarla, dari Ustadz, dari santri. Pokoknya tetap patuhi protokol kesehatan, tetap giat melakukan 7M ya, mencuci tangan, memakai masker, cuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, menjaga mobilitas, menjaga iman, serta mengurangi ngopi. Untuk menutup, kami mohon kepada Mbak Sarla mungkin menyanyikan satu lagu yang istimewa. Jadi kali ini lagu penutup dari Sarla, lagunya Komarun. Mungkin yang ada di rumah bisa langsung ikut salawatan bareng Sarla, lagunya Komarun. Komarun, Komarun, Komarun sidnan Nabi, Komarun wajabil, wajamil, wajamil sidnan Nabi, wajamil. Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu. Baik teman-teman sekalian, teman-teman yang ada di rumah, mungkin sampai di sini podcast pesantren kita, podcast perbincangan mengenai COVID, podcast tentang 5M dan vaksinasi. Semoga kita dapat mengambil pelajaran yang banyak, dan juga teman-teman di rumah tetap selalu patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa patuhi selalu 5M tadi, dan juga giat untuk mengikuti vaksin COVID-19. Ya, cukup sekian yang dapat kami sampaikan bersama saya Al-Fahrizal, host Tebu Ireng Official. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh dari Mbak Sarla mungkin ditutup dengan sholawat, iring-iringan sholawat. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi salli alaihi salawatullahi alaihi. Ya Rabbi salli alaihi salawatullahi